Assalamualaikum, hi Aleniers. Kali ini kita akan berkisah tentang kisah pertama di dunia. Cerita khalifah pertama yang tercipta dari tanah liat, Adam alaihi salam. Kita perawali kisah ini dari ketika Allah Ta'ala menyuruh semuanya sujud kepada Adam. Semua malaikat sujud, tetapi iblis tidak, karena dia hasad dan merasa dia lebih mulia karena tercipta dari api. Allah Subhanahu wa Ta'ala murka pada iblis. Kemudian juga diciptakanlah sosok perempuan pertama untuk teman Adam alaihissalam, bernama Hawa. Mereka berdua hidup bahagia di surga. Mereka hidup dengan nyaman dan bebas ke sana kemari di surga yang luas. Namun ada sebuah larangan dari Rob mereka. Allah Azza wa Jal melarang mereka memakan buah terlarang dari sebuah pohon di sana. Tetapi iblis yang belum juga turun dari surga, padahal telah diusir, dalam perjalanannya turun ke bumi, dia ingin agar Adam dan Hawa juga ikut turun bersamanya. Iblis melakukan tipu muslihat dengan berbagai cara, juga kata-kata. Dalam penyamarannya, iblis berkata, dia mendekati Adam dan Hawa. Ketahuilah, siapa yang memakan buah khuldi ini akan hidup kekal abadi seperti malaikat-malaikat. Aku bersumpah, aku berkata seperti ini demi kebaikan kalian. Makanlah. Kemudian Adam dan Hawa tergoda. Setelah mereka berdua, Adam dan Hawa memakan khuldi, pakaian mereka lenyap. Tampaklah aurat mereka. Mereka berdua panik dan menutupi tubuh mereka dengan dedaunan surga. Mereka menyesal. Kemudian terdengar suara Tuhan, bukankah aku sudah melarang kalian memetik buah itu? Adam dan Hawa langsung sujud meminta ampun. Kemudian mereka berdoa dengan doa yang diabadikan dalam kitabullah, Quran surah Al-A'raf ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya, Adam dan Hawa berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Shadaqallahul azim. Allah menerima taubatan dua manusia tersebut, tetapi hukuman ketetapan Allah tetap diberlakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Turunlah kemudian Adam dan Hawa ke bumi, meninggalkan surga, keindahan dan kemegahannya. Mereka berdua mulai bersusah payah memenuhi kebutuhan mereka dari pakaian, makanan, dan lain-lain. Mereka diturunkan terpisah, Adam di belahan bumi yang lain, sedang Hawa di tanah yang lainnya. Sebuah pendapat menyatakan dari Ibnu Abbas meriwayatkan Adam diturunkan di India, sedang Hawa di Jeddah. Wallahu alam. Setelah lama saling mencari,
Mereka akhirnya bertemu di padang Arafah. Mereka meneruskan hidup. Kemudian memiliki 20 pasang anak. Kemudian berkembang biak sampai turun-temurun hingga sampailah pada kita sekarang ini. Sekian tentang cerita nenek moyang umat manusia. Bisa kita lihat hikmahnya? Renungkanlah teman-teman semua. Iblis dan Adam sama-sama diusir dari surga kan? Bedanya, iblis malah tidak minta ampun, tetapi Adam langsung meminta ampun. Sehingga iblis dilaknat dan dihukum, tetapi Adam diampuni meski dihukum juga. Dua makhluk ciptaan Allah ini sama-sama turun ke dunia yang fana ini sampai ajal pada masing-masing manusia dan hari berbangkit, hari kiamat kelak bagi Raja Syaitan, Iblis laknatullah. Karena aku ini terbuat dari api. Bismillah, Assalamualaikum Eleniers. Pada kali ini kita akan bercerita tentang bagaimana kronologi Azazil dikutuk menjadi iblis. Iblis adalah golongan jin yang membangkang kepada Tuhan karena menolak sujud kepada Adam. Asal mulanya sebelum kejadian, nenek moyang bangsa jin yang melawan Tuhan ini bernama asli Azazil. Dan saat itu dia belum berjulukan iblis. Ketika itu ia termasuk makhluk yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki derajat yang tinggi. Bahkan satu kali sujud saja dia bisa tertunduk selama 1000 tahun. Tingkatannya terus naik hingga ia telah berada di langit ketujuh. Dan ia, Azazil, pernah juga memimpin para pasukan malaikat untuk menyerang jin yang merusak di bumi. Iya, dialah Azazil, panglima para malaikat dalam memusnahkan jin perusak di bumi, di mana jin-jin tersebut semuanya musnah oleh mereka, kecuali yang sempat melarikan diri atau sembunyi di dalam goa-goa, hutan-hutan, dan lautan. Begitulah keunggulan Azazil di masa itu. Kesetaraannya selevel malaikat atau lebih. Dengarkanlah, inilah cerita hasad pertama, dosa pertama yang membuat sang Azazil membangkang Tuhan. Kisah ini berawal jauh di masa yang sangat silam, di saat Allah Azza wa Jalla dengan ilmunya yang luas memberitahu penduduk langit bahwa Dia akan menciptakan seorang khalifah untuk menghuni bumi. Benar, Allah Maha Kuasa untuk mengganti para jin perusak dengan makhluk yang baru. Seperti telah tertulis di Kitabullah surah kedua Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia, Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Seketika atas kehendaknya Allah menciptakan Adam dari tanah liat, dan dengan sekali kun fayakun terciptalah manusia pertama, Adam alaihi salam. Allah menyuruh malaikat menyebutkan nama-nama benda, tetapi para malaikat itu tidak tahu. Lalu Allah memerintahkan Adam untuk menyebutkan nama-nama benda tersebut. Adam yang telah menguasai ilmu nama-nama benda menyebutkan setiap nama-nama benda satu persatu. Seluruh malaikat takjub. Dan ketika Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam, kemudian seluruh malaikat sujud kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Kemudian ditanyakan kepadanya iblis, mengapakah dia tak mau bersujud kepada Adam? Sang Azazil yang mulai bertransisi menjadi iblis menjawab, seperti termaktub dalam Al-Quran. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Azazil menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Allah yang menguasai semesta murka dan berkata, betapa sombong kamu iblis, keluar dari sini. Lalu Azazil bukannya segera meminta ampun kepada Allah, tapi malah meminta penangguhan umur agar dia dipanjangkan usianya sampai hari kiamat. Ya, dia Azazil meminta seperti itu, dan Allah kabulkan. Lalu bertransformasilah Azazil yang elok dan rupawan menjadi buruk rupa. Seharusnya saat itu ia bisa meminta pengampunan, kan? Tapi dia, Azazil, si iblis, telah kafir. Keangkuhannya menutupi jiwanya. Ia bersumpah akan menyesatkan anak cucu Adam untuk menemaninya di neraka kelak. Na'udzubillah. Semoga kita semua terhindar dari godaan iblis laknatullah. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga manfaat. Syukran, jazakumullah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.